Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Liza Fadila Tunisa, kelas 6A. Saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya. Judul, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen atau TGT untuk meningkatkan hasil belajar pada materi struktur dan jaringan tumbuhan kelas 11 di SMA Negeri 5 Tualang Kabupaten Siak tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, yang A ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan secara baik dan tepat akan memberikan kontribusi sangat dominan bagi mahasiswa. Sebaliknya, pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara yang tidak baik akan menyebabkan potensi siswa sulit dikembangkan. Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kemampuan dan hasil belajar peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Salah satunya yaitu kurangnya variasi dalam menggunakan model pembelajaran. Pada materi jaringan tumbuhan akan lebih dipahami oleh peserta didik jika dikemas dalam kondisi yang menyenangkan, karena terdapat banyak jaringan pada tumbuh-tumbuhan dan hewan yang masing-masing bagian yang berbeda-beda. Salah satu tipe dalam pembelajaran kooperatif yang dianggap peneliti dapat memotivasi peserta didik yaitu untuk berperan aktif dan juga menyenangkan dalam proses belajar mengajar adalah model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Games Turnamen. Karena dalam metode TGT ini terdapat unsur permainan. Oleh karena itu, perlu diterapkan suatu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik sekaligus mengembangkan aspek kepribadian seperti kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama, menurunnya hasil belajar siswa terhadap proses pembelajaran biologi. Yang kedua, kurang pahamnya siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, kurangnya variasi dalam menerapkan model pembelajaran. Yang ketiga ada pembatasan masalah. Berdasarkan masalah yang ditemukan oleh penelitian, ini hanya mengkaji mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen atau TGT untuk meningkatkan hasil belajar pada materi struktur dan jaringan tumbuhan kelas 11 SMA Negeri 5 Tualang Kabupaten Siak tahun ajaran 2020 atau 2021. Yang keempat ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Team Games Turnamen dalam meningkatkan hasil belajar biologi peserta didik kelas 11 pada materi struktur dan jaringan tumbuhan di SMA Negeri 5 Tualang Kabupaten Siak. Yang kedua, apakah hasil belajar peserta didik akan meningkat pada kelas 11 di SMA Negeri 5 Tualang pada materi struktur dan jaringan tumbuhan di SMA Negeri 5 Tualang Kabupaten Siak dengan menggunakan metode tersebut. Yang kelima ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen atau TGT untuk meningkatkan hasil belajar pada materi struktur dan jaringan tumbuhan kelas 11 SMA Negeri 5 Tualang Kabupaten Siak tahun ajaran 2020-2021. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peserta didik akan selalu aktif dalam proses pembelajaran biologi sehingga akan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, bagi guru, diharapkan melalui hasil penelitian ini guru akan mengetahui model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada bagi sekolah sebagai masukan dalam rangka memperbaiki kegiatan pembelajaran dan hasil belajar biologi di sekolah. Yang keempat, bagi peneliti, agar memiliki pengetahuan yang luas tentang model pembelajaran yang memiliki keterampilan untuk menerapkan khususnya dalam pembelajaran biologi. Yang keenam, ada penjelasan istilah judul. Yang pertama, ada upaya meningkatkan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, meningkatkan adalah menaikkan atau menambahkan, yaitu yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Jadi, upaya meningkatkan adalah suatu usaha untuk menaikkan, di mana dalam skripsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan hasil belajar biologi peserta didik. Selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak
setelah melalui kegiatan belajar mengajar. Adapun hasil belajar yang penulis maksud adalah hasil belajar biologi pada materi pokok struktur dan jaringan tumbuhan kelas 11. Yang selanjutnya ada biologi. Jadi, biologi itu adalah cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA atau sains yang mempelajari khusus tentang seluk-beluk kehidupan. Cakupan kajian biologi yang akan dibahas khusus pada materi pokok jaringan tumbuhan. Selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Games Tournament. TGT adalah suatu teknik pembelajaran yang sama seperti STAT, kecuali satu hal, TGT menggunakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para peserta didik berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. Selanjutnya adalah materi pokok jaringan tumbuhan. Sesuai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau K13, materi pokok jaringan tumbuhan merupakan salah satu materi pokok dalam mata pelajaran biologi kelas 11 tingkat menengah atas atau SMA yang diajarkan pada semester ganjil. Di antaranya meliputi macam-macam jaringan tumbuhan, struktur xilem dan floem, dan organ pertumbuhan. Maksud dari uraian di atas adalah suatu usaha untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada materi pokok jaringan tumbuhan dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Games Tournament di SMA Negeri Matualang Kabupaten Siak. Selanjutnya, B. Tinjauan teori dan hipotesis penelitian atau hipotesis tindakan. Yang pertama ada tinjauan teori. Bagian pertama ada pengertian biologi, di mana biologi mempelajari tentang struktur fisik dan fungsi alat-alat tubuh manusia, serta mempelajari sekitar lingkungan, serta memiliki kekhasan dalam mengembangkan berpikir logis melalui klasifikasi. Biologi juga merupakan cabang sains yang mempelajari berbagai permasalahan makhluk hidup. Dalam mempelajari sains terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada sikap ilmiah, merupakan sikap yang harus dimiliki untuk berlaku objektif dan jujur saat mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kedua ada proses ilmiah, merupakan perangkat keterampilan kompleks yang digunakan dalam melakukan kerja ilmiah. Di dalamnya terdapat keterampilan proses yang terdiri dari yang itu mengobservasi, menggolongkan, menafsirkan, mempraktikkan. Yang ketiga ada produk ilmiah. Dengan menggunakan sikap dan proses ilmiah, para ahli memperoleh penemuan yang dapat berupa fakta atau teori. Produk ilmiah sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar serta merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Selanjutnya, pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Seorang dikatakan berhasil dalam pembelajaran jika orang tersebut berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran dan tujuan-tujuan instruksional. Hasil belajar juga merupakan perubahan tingkah laku secara keseluruhan yang dimiliki seseorang. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut perubahan tingkah laku kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka hasil belajar bukan hanya penguasaan pengetahuan, tetapi juga kecakupan dan keterampilan dalam melihat, menganalisis, dan memecahkan masalah, membuat rencana, dan mengadakan pembagian kerja. Dengan demikian, aktivitas dan produksi yang dihasilkan dalam aktivitas belajar ini mendapat penilaian. Nah, selanjutnya ada pengertian model pembelajaran kooperatif. Menurut Johnson, pembelajaran kooperatif adalah teknik pengelompokan siswa dalam kelompok kecil yang umumnya terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan belajar bersama. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Menurut Rusman, model pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada pembagian secara tim.
Yang kedua ada pembelajaran didasarkan pada manajemen kooperatif. Selanjutnya ada terdapat kemauan untuk bekerja sama. Selanjutnya keterampilan bekerja sama. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada present goals and set atau menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua ada present information atau menyajikan informasi. Yang ketiga ada organize student into learning team atau mengorganisasikan siswa dalam tim-tim belajar. Yang keempat ada assistant teamwork and study, membantu kerja tim dan belajar. Yang terakhir ada test on the materials atau mengevaluasi, dan yang terakhir ada profit recognition, memberikan pengakuan atau penghargaan. Selanjutnya ada pengertian TGT atau Teams Games Tournament. Menurut Sako, dalam TGT peserta didik Selanjutnya ada pengertian TGT, Teams Games Tournament. Menurut Sako, dalam TGT peserta didik memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Penyusunan permainan dapat disusun dalam bentuk kuis berupa pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Teams Games Tournament atau TGT adalah suatu teknik pembelajaran yang sama seperti STAT, kecuali satu hal. TGT menggunakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para peserta didik berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lainnya yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. Pengertian TGT. Teams Games Tournament atau TGT adalah suatu teknik pembelajaran yang sama seperti STAT, kecuali satu hal. TGT menggunakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para peserta didik berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. Salah satu ciri khas model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah adanya turnamen. Dengan adanya turnamen diharapkan agar menanamkan sportivitas peserta didik dan dapat membangkitkan motivasi peserta didik untuk berusaha lebih baik bagi dirinya maupun kelompoknya. Komponen Teams Games Tournament atau TGT. Ada 5 komponen utama dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT, antara lain, yang pertama ada presentasi kelas atau penyajian kelas. Di sini, pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas. Biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah, diskusi yang dipimpin oleh guru. Yang kedua ada kelompok atau tim. Peserta didik dibagi menjadi sejumlah tim beranggotakan 2 hingga 8 peserta didik. Setiap tim mempunyai anggota yang heterogen, dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin, dan ras atau etnik. Yang ketiga ada game. Game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang kontennya relevan yang dirancang untuk menguji pengetahuan peserta didik. Yang keempat ada turnamen. Turnamen adalah sebuah struktur di mana game berlangsung. Biasanya berlangsung di akhir atau setelah guru memberikan presentasi di kelas dan tim telah melaksanakan kerja kelompok terhadap lembar kegiatan. Yang kelima ada tim recognize atau penghargaan kelompok. Guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing tim akan mendapatkan hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada materi struktur tumbuhan dan materi jaringan pada tumbuhan. Materi struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada tumbuhan. Pada organisme tingkat tinggi, misalnya manusia, tubuhnya tersusun dari triliunan sel. Sel penyusun tubuh manusia tersebut ada yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, serta ada pula yang berbeda. Kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Misalnya, pada tumbuhan itu jaringan parenkim tersusun atas sel-sel parenkim dan jaringan meristem tersusun atas sel-sel meristem. Jaringan tumbuhan. Tumbuhan dapat tumbuh dengan tinggi karena adanya aktivitas jaringan yang selnya terus membelah. Oleh karena itu, jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi 2 berdasarkan aktivitas membelahnya. Jaringan tersebut ada jaringan meristem atau embrionik, atau jaringan muda, dan jaringan dewasa. Jaringan meristem
yaitu sel-sel pada jaringan mudah selalu aktif membelah. Hal inilah yang menyebabkan bahwa tumbuhan dapat tumbuh dengan tinggi dan besar. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Nah, pada meristem primer terdapat di daerah ujung tumbuhan, misalnya ujung akar, ujung batang. Sedangkan meristem sekunder adalah jaringan yang sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi. Contoh meristem sekunder adalah cambium dan cambium glabus. Selanjutnya ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang berasal dari pembelahan dan diferensiasi meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan dewasa memiliki ciri-ciri, yaitu tidak memiliki aktivitas untuk membelah diri. Selanjutnya memiliki rongga yang besar. Yang ketiga ada dinding selnya telah mengalami penebalan. Kemudian berukuran lebih besar daripada sel-sel meristem. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibagi menjadi jaringan pelindung. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibagi menjadi jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Nah, pada jaringan pelindung, jaringan yang termasuk dalam jaringan pelindung adalah jaringan epidermis. Nah, sedangkan pada jaringan dasar, jaringan yang termasuk ke dalam jaringan dasar adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim terletak di antara epidermis dan pembuluh angkut, serta terletak di empulur batang. Selain itu, jaringan parenkim berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan pada buah dan biji. Nah, ada jaringan penyongkong dan penguat. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyongkong atau penguat pada organ tubuh muda, dan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penyokong yang terdapat pada organ tumbuh-tumbuhan yang telah dewasa. Nah, selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut air, mineral, dan zat-zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Nah, selanjutnya ada jaringan gabus. Tersusun dari atas sel-sel yang bersifat kedap air yang berfungsi untuk melindungi jaringan lain supaya tidak kehilangan banyak air. Nah, selanjutnya ada materi organ pada tumbuhan. Jaringan-jaringan yang tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tingkat yang lebih tinggi dari jaringan adalah organ. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang membentuk suatu fungsi tertentu. Pada tumbuhan terdapat 3 organ utama, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, selanjutnya yang kedua, penelitian yang relevan. Yang pertama saya mengambil dari penelitian yang disusun oleh Mau Datun nomor NIM 05310383 pada tahun 2009, yang mana mahasiswa didik IKIP PGRI Semarang. Yang kedua, saya mengambil penelitian yang dilakukan oleh Khafifatun Nisa pada tahun 2010, yang mana dia adalah mahasiswa di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Yang ketiga ada hipotesis tindakan. Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis yang nantinya akan diuji kebenarannya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT Teams Games Turnamen dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 11 SMA Negeri 5 Tualang Kabupaten Siak pada mata pelajaran biologi, khususnya pada materi struktur dan jaringan tumbuhan. Yang ketiga, ada metodologi penelitian. Yang pertama, tempat penelitian akan dilaksanakan di SMA Negeri 5 Tualang. Waktu penelitian yaitu pada bulan Januari sampai Maret 2021. Subjek penelitiannya yaitu kelas 11 MIPA 4. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Metode penelitian, metode yang digunakan pada penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, dengan tujuan memperbaiki proses belajar mengajar dan meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. PTK mengandung pengertian ialah penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu perbaikan pembelajaran di kelas. PTK memiliki 3 unsur atau konsep, yaitu
Yang pertama, penelitian adalah aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui metodologi ilmiah dengan mengumpulkan data-data dan dianalisis untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, ada tindakan. Tindakan adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu atau kualitas proses belajar mengajar. Yang ketiga, ada kelas. Kelas adalah kelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pembelajaran yang sama dari seorang guru. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial, termasuk pendidikan, untuk memperbaiki praktek yang dilakukan sendiri. Dengan demikian, akan diperoleh pemahaman mengenai praktek tersebut dan situasi di mana praktek tersebut dilaksanakan. Terdapat dua esensi penelitian tindakan, yaitu perbaikan dan keterlibatan. Langkah-langkah pokok yang ditempuh akan membentuk suatu siklus sampai dirasakannya ada suatu perbaikan. Siklus pertama dan siklus-siklus berikutnya yaitu 1. Penetapan fokus masalah penelitian. Yang kedua, perencanaan tindakan perbaikan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi dan interpretasi. Yang keempat, analisis dan refleksi. Yang kelima, perencanaan tindak lanjut. Selanjutnya ada desain penelitian. Pada pembelajaran biologi kelas 11 MIPA SMA Negeri 5 Tualang tahun ajaran 2020-2021, peneliti menemukan beberapa identifikasi masalah, yaitu yang pertama, menurunnya hasil belajar siswa terhadap proses pembelajaran biologi. Yang kedua, kurang pahamnya siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, kurangnya variasi dalam menerapkan model pembelajaran. Sehingga peneliti melakukan alternatif pemecahan dengan menerapkan untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa. Pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Games Tournament, ini terbagi atas siklus 1 dan siklus 2, di mana pada siklus 1 peneliti melakukan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan 1, observasi atau monitoring, analisis data, refleksi, dan terselesaikan. Jika pada siklus 1 permasalahan belum terselesaikan, maka peneliti akan melanjutkan ke dalam siklus kedua. Pada siklus ini, peneliti melakukan permasalahan yang belum terselesaikan, alternatif pemecahan atau rencana tindakan 2, pelaksanaan tindakan 2, observasi atau monitoring, analisis data, refleksi, dan terselesaikan. Mendapatkan peningkatan hasil belajar. Jika permasalahan belum terselesaikan juga, maka akan lanjut ke dalam siklus selanjutnya. Desain penelitian tindakan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar tersebut. Pada gambar di samping ini adalah merupakan desain penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk meningkatkan hasil belajar pada materi struktur dan jaringan tumbuhan kelas 11 SMA Negeri 5 Tualang Kabupaten Siak tahun ajaran 2020-2021. Nah, yang keempat ada prosedur penelitian. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu tahapan persiapan itu ada yang pertama menentukan kelas penelitian, yang kedua menentukan jadwal penelitian, yang ketiga menentukan materi pembelajaran, yang keempat menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, LKPD, soal kuis, PR, buku panduan siswa, soal ujian blok siklus 1 dan blok siklus 2 beserta kunci jawaban. Yang kelima membentuk kelompok belajar. Dan yang keenam, sebelum mulai pembelajaran terlebih dahulu dibentuk kelompok belajar yang terdiri dari 4-6 orang. Kelompok dibentuk secara acak dan heterogen. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Proses pembelajaran biologi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari tahap berikut. Yang pertama ada kegiatan awal, yaitu ada salam pembuka, meriksa keadaan siswa, menyiapkan alat dan bahan, melakukan persepsi dan motivasi. Yang kedua ada kegiatan inti, yaitu ada guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok materi dalam penyajian kelas. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Yang kemudian ada game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada turnamen atau lomba. Pertama guru membagi peserta didik ke dalam beberapa meja turnamen atau lomba. 3 peserta didik tertinggi prestasinya dikelompokkan pada meja 1, 3 peserta didik selanjutnya pada meja 2 dan seterusnya. Yang kelima ada setelah turnamen atau lomba berakhir, guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang dan memberikan hadiah.
Yang terakhir ada kegiatan penutup. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran dan memberikan evaluasi berupa tugas individu. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Evaluasi pembelajaran dilakukan pada ujian blok di akhir KD dengan instrumen tes. Ujian blok merupakan evaluasi pembelajaran yang dilakukan di akhir siklus, terdiri dari 10 objektif dan 5 soal esai. Selanjutnya ada refleksi. Pada tahap ini, guru mengkaji apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai, serta apa yang telah berhasil maupun yang akan dituntaskan dengan perbaikan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya ada perencanaan tindakan lanjut. Bila hasilnya belum memuaskan, maka dilakukan tindakan perbaikan untuk mengatasinya. Dengan kata lain, apabila masalah yang diteliti belum tuntas, maka PTK harus dilanjutkan pada siklus 2 dengan langkah-langkah yang sama pada siklus 1. Yang kelima, ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada perangkat pembelajaran guru. Adapun perangkat pembelajaran yang digunakan guru pada penelitian ini adalah ada standar isi terdiri dari KI dan KD. Yang kedua ada silabus, yang ketiga ada RPP, yang keempat ada LKPD, yang kelima ada buku panduan siswa, yang kelima ada pekerjaan rumah atau PR berupa tugas yang diberikan untuk dikerjakan di rumah. Yang ketujuh ada soal kuis berserta kunci jawaban. Yang kedelapan ada evaluasi. Alat evaluasi yang digunakan berbentuk tes. Yang kedua ada instrumen pengumpulan data. Nah, pada instrumen pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan soal tes tertulis. Soal tes tertulis terdiri dari lembar soal tes hasil belajar, berupa lembar soal kuis, lembar soal pekerjaan rumah, dan ujian blok siklus 1 dan 2. Teknik pengumpulan data tes hasil belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama ujian blok. Pada tiap KD berbentuk 10 soal objektif dan 5 soal esai. Yang kedua, kuis dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan yang terdiri dari 2 atau 3 soal esai. Yang ketiga ada tugas rumah atau PR. Selanjutnya yang keenam, teknik analisis data. Yang pertama, teknik pengolahan data hasil belajar siswa. Terbagi dua, yaitu yang pertama adalah pengolahan data hasil belajar kognitif. Nilai K3 didapatkan dari nilai pekerjaan rumah, nilai kuis tertulis, nilai wacana, dan ujian blok. Yang kedua ada pengolahan data hasil belajar psikomotorik. Nilai keempat diambil dari nilai portofolio atau laporan pengamatan atau LKPD serta nilai unjuk kerja, prestasi, diskusi, dan pengamatan. Nah, yang kedua ada teknik analisis data deskriptif. Terbagi menjadi 3, yaitu daya serap, ketuntasan individu siswa, dan yang terakhir ada ketuntasan klasikal. Yang pertama ada daya serap. Untuk mengetahui daya serap siswa dari hasil belajarnya digunakan analisis dengan menggunakan kriteria berikut. Daya serap sama dengan jumlah skor yang diperoleh siswa per jumlah skor maksimum dikali 100%. Yang kedua ada ketuntasan individu siswa. Berdasarkan kurikulum SMA Negeri 5 Tualang telah ditetapkan dalam kriteria ketuntasan minimal atau KKM pada mata pelajaran biologi bahwa siswa dikatakan tuntas dalam belajar apabila telah mencapai KKM 70. Nah, yang terakhir ada ketuntasan klasikal. Suatu kelas dinyatakan tuntas apabila sekurang-kurangnya 80% dari jumlah siswa telah tuntas belajar. Baiklah, itulah hasil proposal yang telah saya kerjakan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.